Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mengupas tuntas atau mengkaji tentang kitab kuning Al-Burdah ya. Jadi ini masuknya kitab kuning Al-Burdah ya. Apa itu Al-Burdah? Ini masuknya ke kategori qasidah. Jadi qasidah dan pernah dinyanyikan oleh Maher Zain. Nah, oke, kita coba setel. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه. Ya, itu selawatnya seperti itu ya. Eh, atau bisa dibacakan seperti ini. Mana? Nah, ini ya. Eh, ini kita zoom ya. Maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nah, yang artinya ya Tuhanku, limpahkanlah selalu solawat dan salam atas kekasihmu yang terbaik di antara seluruh makhluk. Ini hanya sebagian bait di Al-Burdah ya. Seluruhnya itu ada 161 bait eh, qasidah Burdah ini. Nah, kita lihat referensi lainnya. Eh, ini covernya, ini juga covernya juga. Jadi coba kita lihat ya. Al-Burdah ini salah satu covernya Al-Burdah Al-Imamul Busiri. Jadi di taklib oleh Al-Imamul Al-Busiri ya. Eh, kita lihat lagi keterangan. Nah, ini keterangan saya bacakan ya. Buddha secara bahasa memiliki arti selimut. Qasidah ini syarat akan isinya yang merefleksikan kehidupan sang insan kamil. Dalam kitab Az-Zubdah Zarah Burdah karangan Badruddin Muhammad Al-Ghazi, dia menerangkan bahwa setidaknya jika syair burdah dikelompokkan maka akan menjadi 10 bagian pokok. Jadi ada 10 bagian pokok di bait-bait eh, sebanyak 161 bait itu dikelompokkan ke dalam 10 bagian pokok. Ini akan saya bacakan ya bait-bait pertamanya sampai dengan 10. Yang pertama itu bait 1 sampai 12 itu menjelaskan mengenai letak geografis tanah Hijaz, disambung dengan nasab Nabi Muhammad SAW yang diungkapkan dengan rasa rindu sang penyair. Kemudian yang kedua yaitu bait 13 sampai dengan bait ke-28, peringatan akan hawa nafsu yang selalu mengajak pada keburukan. Dalam hal ini Al-Busiri sang penulis Al-Burda ini berkata dengan salah satu baitnya yang artinya hawa nafsu itu seperti halnya anak kecil, jika engkau biarkan ia maka ia akan beranjak dewasa dengan masih suka menyusu pada ibunya. Akan tetapi jika engkau hentikan atau menyapi lah gitu ya, maka ia akan berhenti ya. Imam Al-Busiri menyamakan hawa nafsu dengan anak kecil yang menyusui dalam bait ini. Dalam ilmu balaghah hal ini disebut dengan tasbih, menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan adanya jami atau titik temu ya. Eh, Menyatukan keduanya dalam suatu persamaan. Dengan jami atau titik temu, jika keduanya dibiarkan merajalela akan mengakibatkan ketidak terkendalian keduanya. Artinya anak kecil jika dibiarkan tidak disapi akan terus menerus menyusui, begitupun hawa nafsu gitu ya. Mungkin bisa paham lah maksud dari bait-bait eh, di kelompok kedua bait Al-Burda ini. Kemudian
Kelompok 3 ini bait 29 sampai 58 ini berisi mengenai puji-pujian yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam qasidahnya menyebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW serta bagaimana layaknya posisi Nabi bagi umat Islam. Kemudian kelompok keempat yaitu bait 58 sampai dengan 71, sang penyair Imam Al-Busiri melakukan flashback atau alur mundur dengan menceritakan masa kelahiran Nabi Muhammad SAW dan yang berhubungan dengan dia. Kemudian kelompok kelima itu bait ke-72 sampai dengan bait ke-87. Pada bagian selanjutnya dengan bait burdahnya Al-Busiri menyebutkan mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad SAW seperti pepohonan atau bebatuan yang menyapa Nabi ketika Nabi melakukan perjalanan. Kemudian kelompok keenam yaitu bait ke-88 sampai dengan 114. Al-Busir menyebutkan dan menjelaskan mukjizat terbesar dan teragung Nabi yakni Al-Qur'an dan Al-Karim. Kemudian kelompok ketujuh yaitu bait ke-115 sampai dengan 117 menjelaskan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kedelapannya jadi kelompok bait ke-115 sampai 117 itu menjelaskan tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kemudian bait ke-118 sampai 139 yang termasuk 8 kelompok ke-8 ini jihad dan peperangan yang diikuti Rasulullah SAW. Kemudian kelompok ke-9 yaitu bait ke-140 sampai dengan 151 yaitu tawasul dan syafaat Nabi Muhammad SAW, dan yang terakhir yaitu bait ke 152 sampai dengan 161 menjelaskan tadarru, andap asor atau berendah diri ya, rendah diri secara Jawa itu andap asor lah, dan munajat serta harapan-harapan sang penyair kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua pembagian tersebut bertujuan untuk mempermudah pembaca untuk memahami maksud dari penyair, dan semuanya secara eksplisit dan komprehensif dijelaskan dalam kitab Al-Jubdah fi Syarah Al-Burdah. Jadi ada sarahnya ya. Jadi ada matan, ada sarah tentang sebuah kitab gitu. Walaupun ini kitab qasidah atau syair ya, qasidah burda ini kan termasuk syair atau puisi kalau dalam kita, cuman isinya itu mengandung makna gitu, jadi bukan hanya syair biasa gitu ya. Ini karangan jadi kitab Al-Burda itu dijelaskan lagi dalam sebuah syarah Az-Zubdah fi Syarah Al-Burdah ya, karangan Imam Badruddin Muhammad Al-Ghazi pada tahun 904 sampai 984. Ini menunjukkan Al-Ghazi ini lahir dan wafatnya hidup di antara tahun sekian. Dan Syarah Al-Burdah milik Syekh Ibrahim Al-Bajuri ini dijelaskan lagi tentang Al-Burdah ini oleh imam-imam tersebut yang tadi. Referensi Syekh Ibrahim Al-Bajuri, Syarah Al-Burdah, Kairo, Maktabah Al-Adab, saya Badruddin Muhammad Al-Ghazi, Al-Jubah fi Syarah Al-Burdah 2007, Az-Zajair, Al-Sima Sakofah Al-Arabiyah. Ini referensi keterangan di atas ya, yang tadi kelompokan isi kitab Al-Burdah itu yang dikelompok dalam 10 kelompok isi tentang Al-Burdah. Kitab Al-Burdah ini referensinya itu berdasarkan kitab-kitab ini dari Syekh Badruddin Muhammad Al-Ghazi, yaitu yang syarah kitabnya itu syarah ini ya, Syarah Al-Burdah itu Al-Zubdah fi Syarah Al-Burdah ya 2007. Jadi yang dijelaskan kembali oleh Imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri ini tentang kitab Al-Burdah ini. Oke, begitu saja tentang apa itu Al-Burdah.
Ini lirik-liriknya artinya jadi intinya yang banyak dinyanyikan itu termasuk yang dinyanyikan kembali oleh Maher Zain itu adalah eh, burdah ya, burdah, qasidah burdah. Ya. Ini covernya berbeda-beda karena emang Imam Al Busiri ini eh, menulis ini sekitar abad ke-13 1300 sekian. Jadi udah lama sekali, sekitar lama sekali hampir 1000 tahun ya. Hampir 1000 tahun yang lalu. Jadi 1000 tahun yang lalu lebih lah berarti. 1400 1400 ini 1300. Oh, 100 tahun ya, 100 tahun lah. 100 tahun ya, 100 tahun lebih ya, 100 tahun lebih. Jadi maksudnya eh, pencetakannya udah banyak, jadi cover-covernya juga akan berbeda-beda. Cuman isinya itu tetap sama gitu, walaupun ada sarah-sarah penjelasan tentang eh, kitab Al-Burdah ini. Oke, begitu saja. Ini salah satu bentuk kepenasaran saja ya. Apa itu Al-Burdah, Qasidah Al-Burdah? Apakah ini masuk kitab Guning dan lain sebagainya? Apa isinya dan lain sebagainya? Siapa taklifnya, penulisnya dan lain sebagainya? Eh, dan bagaimana isi-isi tentang kitab Kuning Al-Burdah ini? Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.